warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ninda Sofiatun Nikmah, NIM 1419006. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi tentang jurnal yang sudah saya kerjakan yang berjudul Sistem Monitoring dan Evaluasi Praktik Baik pada Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap Menggunakan Metode Waterfall. Tugas ini saya kerjakan untuk melengkapi mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi semester 5. Abstrak dalam judul jurnal saya yaitu setiap rumah sakit memiliki sistem monitoring dan evaluasi, di mana setiap sebuah rumah sakit memiliki tempat yang digunakan untuk melakukan proses pendaftaran yang dibuat khusus untuk pasien rawat inap. Terus dalam jurnal ini menggunakan metode yang digunakan dalam pengembangan sistem monitoring dan evaluasi praktik baik menggunakan metode waterfall. Kita langsung saja ke pendahuluannya. Pada pendahuluannya ini, di masa sekarang sistem yang diharuskan untuk mengikuti perkembangan tak terkecuali sebuah rumah sakit yang sebagian besar orang datang untuk sekedar memeriksakan kesehatannya. Rumah sakit merupakan institusi pelayanan yang kompleks, padat profesi, dan padat modal. Itu menurut keputusan Menteri Republik Indonesia. Terus di dalam pendahuluan ini saya cantumkan beberapa menurut penelitian terdahulu. Saya akan menjelaskan salah satunya, yaitu menurut penelitian terdahulu dengan judul aplikasi pendaftaran pasien rawat jalan online pada klinik Mulia Medika menggunakan waterfall. Pada kesimpulannya, pertama, masyarakat dapat mengetahui informasi klinik tanpa harus langsung datang ke tempat yang akan dituju. Yang kedua, pasien dalam melakukan pendaftaran rawat jalan. Ketiga, karyawan dapat mempermudah karyawan dalam melakukan pendataan. Keempat, dokter dapat mempermudah dokter untuk melihat jadwal praktek. Langsung ke tinjauan pustaka. Nah, tinjauan pustaka di sini ada monitoring dan evaluasi. Nah, monitoring dilakukan sementara kegiatan sedang berlangsung guna memastikan kesesuaian proses dan capaian sesuai rencana tercapai atau tidak. Terus yang ada evaluasi dilakukan pada akhir kegiatan untuk mengetahui hasil atau capaian akhir dari kegiatan atau program. Terus menurut DUN tahun 1081, monitoring mempunyai monitoring mempunyai 4 fungsi. Yang pertama ada ketaatan, yang kedua ada pemeriksaan, yang ketiga ada laporan, yang keempat ada penjelasan. Terus menggunakan metode waterfall. Metode waterfall merupakan salah satu model dalam perancangan piranti lunak. Sebuah contoh dari proses perencanaan di mana semua proses kegiatan harus terlebih dahulu direncanakan dan dijadwalkan sebelum dikerjakan. Kita langsung ke metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode deskriptif. Ada beberapa menurut para ahli yang saya cantumkan di sini. Salah satunya yaitu menurut Whitney, yaitu metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Terus ada metode pengumpulan data. Saya menggunakan studi literatur. Yang kedua ada pengumpulan data. Terus yang ketiga ada studi pustaka. Pengumpulan data ini ada studi pustaka, ada wawancara, dan analisa perancangan sistem. Terus ada metode pengembangan sistem tadi sudah dijelaskan, yaitu menggunakan metode waterfall. Terus metode ini merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak. Terus pengembangan metode waterfall yang pertama yaitu ada requirement analysis, terus yang kedua ada system and software design, terus yang ketiga ada implementation and unit testing, terus yang keempat ada
integration and system testing, dan kelima ada operation and maintenance. Hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini menggunakan pemodelan sistem UML yang terdiri dari use case diagram, activity diagram, dan class diagram. Dalam pemodelan ini terdapat pasien, dokter, kamar rawat inap, dan petugas. Terus yang pertama ada analisis prosedur yang berjalan. Nah, analisis yang berjalan bertujuan untuk mengetahui lebih jelas dan detail bagaimana cara kerja sistem tersebut dan masalah yang dihadapi sistem untuk dijadikan landasan usulan sistem monitoring dan evaluasi TPRRI. Nah, analisis prosedur yang berjalan sebagai berikut. Terus yang pertama ada prosedur pendaftaran pasien, terus yang kedua ada prosedur pendataan hasil, terus yang ketiga ada prosedur penetapan ruangan, yang keempat ada prosedur administrasi. Terus yang kedua ada analisis perancangan sistem. Nah, perancangan sistem ini dapat diartikan sebagai pengembangan sistem dari sistem yang sedang berjalan, di mana masalah yang terjadi pada sistem yang sedang berjalan diharapkan sudah dapat diperbaiki dengan sistem yang baru, serta dapat memperbaiki berbagai fungsi yang sudah ada agar dapat lebih efektif dan efisien. Tujuan perancangan sistem ini yaitu dapat menghasilkan suatu rancangan sistem yang membantu proses pengolahan data rumah sakit. Use case diagram. Nah, di sini ada pendaftaran, ada pasien, ada petugas medis, ada mengelola pendaftaran, ada login, dan mengelola rawat inap, mengelola rekap medis, laporan, dan mengelola pembayaran, dan juga ada administrasi. Nah, identifikasi use case dan deskripsi. Nah, di sini ada login, yaitu digunakan untuk hak akses user pada masuk sistem. Yang kedua ada mengelola data master, yaitu fungsional untuk melakukan input dan mengubah data master. Yang ketiga ada mengelola pendaftaran, fungsional untuk menginput pendaftaran data pasien yang baru. Yang ketiga ada mengelola administrasi, yaitu melakukan pembayaran biaya administrasi pada saat mendaftar. Terus yang kelima ada mengelola rawat inap, yaitu melakukan input data pasien yang melakukan rawat inap di klinik. Ada pembayaran, yaitu mencatat data pembayaran rawat inap pasien di klinik, yaitu rekap medis, yaitu mencatat dan pemeriksaan perkembangan pasien dan obat yang diberikan. Yang ke-8 ada laporan, yaitu menampilkan laporan. Terus yang kedua ada aktor dan deskripsi. Yang pertama ada administrasi, yaitu pengguna sistem yang dapat melakukan pengolahan data master pendaftaran dan pembayaran. Yang kedua ada pendaftaran, yaitu pengguna sistem yang mengelola pendaftaran pasien baru dan pendaftaran rawat inap. Tugas medis, pengguna sistem yang menginput rekam medis pasien. Yang keempat ada pasien, entitas luar yang melakukan aktivitas fisik. Ada aktivitas diagram. Yang pertama ada aktivitas diagram login, yaitu ada user dan sistem. Pilih menu login, menampilkan from login, menginput username dan password. Jika valid akan terus dan tidak valid akan mengulang kembali, itu menampilkan halaman sistem. Terus yang kedua ada aktivitas diagram mengelola data master, yaitu pertama ada administrasi dan sistem, yaitu memilih menu data master, terus menampilkan submenu data master, yaitu memilih submenu data master, menampilkan from, menginput data master, menyimpan data master. Yang ketiga ada diagram mengelola pendaftaran, yaitu ada memilih menu pendaftaran, menampilkan submenu pendaftaran, yaitu terus memilih submenu pendaftaran pasien baru, menampilkan from, menginput data pribadi pasien, menyimpan data pasien, menampilkan kartu berobat. Yang keempat ada aktivitas diagram mengelola administrasi, yaitu ada memilih menu administrasi, menginput data pasien, menginput biaya administrasi, menampilkan from administrasi, menyimpan data administrasi, dan menampilkan kwitansi pembayaran. Terus yang kelima ada aktivitas diagram mengelola rawat inap, yaitu memilih menu pendaftaran rawat inap, memilih submenu rawat inap, yaitu memilih nomor rumah, menampilkan submenu, menampilkan from rawat inap, menampilkan jenis pasien dan pasien lama atau pasien baru, terus menampilkan data pasien, terus menginput nomor kamar dan tanggal masuk,
Terus memilih kode daftar, yaitu menampilkan nama dokter, menyimpan data rawat inap. Setelah itu yaitu aktivitas diagram mengelola rekap medis, yaitu seperti pada gambar ada memilih rawat inap, memilih menu, submenu rekam medis dan lain-lain. Yang ketujuh ada aktivitas diagram mengelola pembayaran, yaitu yang ada di gambar juga. Terus yang kedelapan ada aktivitas diagram laporan, yaitu memilih menu laporan dan menampilkan submenu laporan, memilih submenu laporan rawat inap, menampilkan form laporan, menginput tanggal awal dan akhir periode, yaitu menerima menampilkan laporan. Terus yang terakhir ada kelas diagram, yaitu kelas diagram seperti pada tabel di samping sudah ada rekap medis, jenis penggunaan obat, pasien, rawat inap, obat, dokter, dan kamar. Terus yang ada objek diagram, juga ada rekam medis, ada jenis pemeriksaan, ada juga penggunaan obat, ada pasien, ada rawat inap, terus ada obat, terus ada kamar dan dokter. Terus, ada implementasi form login. Nah, form ini berfungsi untuk masuk login, input username dan password Anda, lalu tekan tombol seperti pada gambar, yaitu ada login, username, password, dan silahkan klik login. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan, penulis secara bertahap dengan menggunakan metode pengembangan waterfall sehingga menghasilkan sistem informasi monitoring dan evaluasi pendaftaran rawat inap, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa dengan adanya sistem informasi monitoring dan evaluasi pendaftaran, pasien rawat inap yang dibuat dapat mengurangi kesalahan di pengolahan data operasional dan memudahkan proses pembuatan laporan data pasien. Yang kedua, dengan adanya sistem terkomputerisasi, maka bagian administrasi tidak perlu lagi merekap dokumen dan laporan-laporan dari buku induk sehingga tidak perlu memakan waktu yang cukup lama untuk membuatnya. Saran: berdasarkan penelitian yang dilakukan di atas, penulis memberikan saran agar memberikan pelatihan agar semua laporan dapat diakses secara komputerisasi. Dan berikut adalah daftar pustaka hasil dari jurnal di atas. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.